wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan membagikan kepada kalian semua tentang hasil tugas kami, yang mana kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang kami bahas adalah mengenai materi hubungan industrial. Sebelum kami mulai, ada baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu. Hubungan industrial. Topik-topik yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian hubungan industrial. 2. Prinsip hubungan industrial. 3. Tujuan hubungan industrial. 4. Ruang lingkup hubungan industrial. 5. Sarana hubungan industrial. 6. Perundingan kerjasama atau disebut dengan PKP. 7. Kasus mengenai hubungan industrial. 8. Penyelesaian hubungan industrial. Pengertian hubungan industrial. Secara umum, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan prosesnya produksi pada suatu barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Menurut KKBI, hubungan industrial merupakan interaksi antara dua atau lebih yang memudahkan kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Prinsip hubungan industrial. Hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip bahwa pengusaha dan pekerja serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dari kelangsungan perusahaan, karena perusahaan merupakan sumber penghasil bagi banyak orang, sehingga pengusaha dan pekerja memiliki hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas. Tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. 1. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajat sesuai derajat manusia. Ruang lingkup hubungan industrial. A. Ruang lingkup cakupan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja di mana pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Ruang lingkup fungsi terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi pemerintah, fungsi pengusaha, dan fungsi pekerja. C. Ruang lingkup masalah merupakan seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. D. Ruang lingkup per-UUD ketenagakerjaan, ruang lingkup yang berdasarkan hukum formal dan hukum material. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sarana hubungan industrial. Berikut adalah beberapa unsur dari hubungan industrial. Yang pertama ada serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, organisasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari perusahaan dan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Kelima, perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab. Yang keenam, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Yang ketujuh, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi, dan dapat diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Perundingan kerja bersama atau biasa disingkat dengan PKB. Jadi perundingan kerja bersama atau disingkat PKB ini merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Tujuan perundingan kolektif. Tujuan perundingan kolektif adalah untuk menyusun suatu perjanjian kerja dengan menguraikan berbagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab manajemen karyawan secara individu dan serikat pekerja. Perundingan kolektif ini sendiri memiliki pengertian dari beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Hani Handoko, bahwasanya perundingan kolektif adalah suatu proses di mana para wakil dua kelompok bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Kedua, menurut Biars dan Roy, perundingan kolektif adalah proses yang melibatkan kegiatan negosiasi, persiapan berkas, administrasi, dan interpretasi atas suatu perjanjian tertulis antara manajemen dengan serikat pekerja untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah proses perundingan kolektif yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan dengan memonitor lingkungan kerja, menyusun rencana perundingan, membentuk tim perunding, dan memperoleh persetujuan manajemen puncak. Untuk tahap yang kedua adalah tahap perundingan dengan melakukan negosiasi dengan serikat pekerja mencapai persetujuan. Yang ketiga, tahap administrasi, mengadministrasikan hasil perjanjian kerja, memberikan penerangan melalui pelatihan, melakukan penyusunan sesuai hasil perundingan, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perundingan kerja bersama dan hubungan industrial adalah suatu sarana untuk menampung seluruh aspirasi para karyawan terhadap keputusan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dengan manajer. Kasus mengenai hubungan industrial. Bentuk-bentuk perselisihan yang mana diantaranya ada 1H adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya H akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan PK, PP, atau PKB. Yang kedua, kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapatan mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PK atau PP atau PKB. Yang ketiga adalah PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapatan mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak.
Yang keempat adalah antar SP atau SB, yaitu perselisihan antara SP atau SB dengan SP atau SB lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Permasalahan yang timbul dalam perusahaan. 1. Solidaritas terhadap sesama pekerja. 2. Perbedaan persepsi tentang perundangan dan peraturan pemerintah. 3. Bersikap keras terhadap pekerja atau buruh dan berpihak pada perusahaan. 4. Perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. 5. Menurut adanya transparansi perusahaan. 6. Perusahaan dianggap tidak terbuka tentang keuntungan perusahaan. 7. Kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan dana jam sostek. 8. Ketidaksabaran pekerja dalam menunggu hasil perundingan. Penyelesaian penyisihan hubungan industrial. Penyelesaiannya adalah 1. Melalui jalur hukum atau pengadilan hubungan industrial. 2. Mogok kerja oleh pekerja. 3. Mogok kerja tidak sah. 4. Lockout atau penutupan oleh perusahaan. Peranan pemerintah dalam penyelesaian penyelisihan hubungan industrial. 1. Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang hubungan industrial dalam negara dengan cara-cara penyelesaiannya jika terjadi gangguan dalam hubungan industrial. 2. Pengawasan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan. 3. Mencegah timbulnya perselisihan atau pertikaian perburuhan. 4. Bertindak selaku mediator apabila perselisihan atau pertikaian perburuhan terjadi sehingga diperoleh penyelesaian yang serasi, antara lain dengan mempermudah prosedur yang ditempuh dalam proses arbitrase. Peranan Departemen SDM dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di antaranya adalah 1. Pembuatan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. 2. Menjalin kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. 3. Menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dengan serikat pekerja atau karyawan. 4. Membangun dan merekomendasikan sistem SDM yang mampu membangun hubungan industrial yang relatif adil bagi pekerja dan pengusaha. Cukup sekian dari kami. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Thank you for your participation.